Kata-kata yang sering diucapkan, kafir kau, anjing kau, babi kau, nama-nama binatang semua disebutkan, itu yang haram. Itu yang harus dibenahi. Jaga pikiran, jaga hati supaya tidak keluar sumpah serapah. Jaga iman supaya tidak tergoda dengan iman orang lain. Jaga baik-baik. Jangan ketika orang beribadah juga kalian ganggu. Orang beribadah juga kalian rese. Orang beribadah juga kalian tidak senang. Padahal kami tidak mengajak kalian beribadah. Begitu juga babi yang kami masak. Kami tidak pernah mengajak kalian untuk makan. Kami tahu. Kami sadar diri. Ini makanan yang kalian haramkan sangat nikmat bila dimakan. Dan kami sadar kami tidak akan menawarkan kepada kalian. Tetapi orang muslim yang sudah tahu bagaimana nikmat dan lezatnya daging babi, mereka akan makan tidak takut. Banyak itu beredar di media sosial bagaimana ibu-ibu berjilbab makan daging babi dengan lahapnya. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Saudaraku para pencinta syariah baget, setelah nasi padang dengan lauk rendang babi, sekarang lagi heboh-hebohnya dan sangat gempar di masyarakat warung nasi gurih Aceh yang menawarkan lauk babi, mulai dari dendeng babi hingga sate babi. Haleluya. Memang saudaraku, daging babi itu daging yang paling nikmat di dunia. Tidak ada duanya. Bila dibandingkan dengan daging onta, nggak ada apa-apanya. Daging apalagi? Kambing, sapi, kerbau. Daging manapun bila disandingkan dengan daging babi, lebih enak daging babi. Lalu oleh tetangga kita, mereka mengharamkan daging babi. Dan kita bersyukur bila seandainya daging babi halal Bapak Ibu. Harganya, melonjak tinggi harganya. Sangat mahal. Tanpa mereka halalkan pun, daging babi sana ini mahalnya minta ampun Bapak Ibu. Apalagi sempat mereka halalkan. Nah kalau dipikir-pikir, kenapa daging babi mereka haramkan? Apakah karena di Arab Saudi tidak ada daging babi? Apakah orang Arab tidak makan daging babi? Atau hal-hal yang lain Bapak Ibu? Karena ini daging paling enak, paling nikmat. Bahkan kalau saudara melihat bagaimana orang-orang pelihara babi, itu ribet Bapak Ibu. Orang pelihara babi itu ribet. Makanan itu harus benar-benar dimasak. Dan kandang babi itu benar-benar dibersihkan. Dan babi sering dimandiin. Ya, kandangnya itu sangat steril. Supaya babi mudah besar. Cepat gede. Dan cepat berkembang biak. Lalu harganya selangit. Dan dagingnya itu sangat nikmat sekali. Nah, kita bersyukur dan berterima kasih kepada mereka yang mengharamkan babi. Seandainya dihalalkan, di bangsa dan negara ini Bapak Ibu mayoritas beragama Islam. Bila mana daging babi itu dihalalkan, kita mungkin tidak ikut kebagian Bapak Ibu. Nikmat, gurih, dimasak dengan apapun. Babi itu enak. Babi itu sedap. Diambil daging, dikasih garam, dikasih cabai, lalu dikasih jeruk nipis, cemplungkan ke air. Tunggu sampai mendidih. Nikmat. Enak. Luar biasa nikmatnya. Daging lain bisa nggak dimasak seperti itu? Bisa, tetapi tidak senikmat daging babi. Maka kita bersyukur mereka mengharamkan daging babi. Di sebuah artikel Detik Food, di situ ditulis Jakarta setelah heboh nasi padang dengan lauk rendang babi, ada juga warung nasi gurih Aceh yang menawarkan lauk babi, mulai dari dendeng babi hingga sate babi. Menanggapi hebohnya nasi padang lauk rendang babi, seorang pengguna Facebook Muhammad Raji Firdana membagikan pengalaman serupa ketika ingin bersantap nasi uduk atau nasi gurih. Kebetulan lagi hit nasi padang rendang babi. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman pribadi dan keluarga waktu nyari sarapan pagi di tempat langganan kita, tulisnya. Sebelumnya ia ingin makan di gerai nasi gurih Pak Zul Jakarta. Namun sayang, saat itu gerainya tutup sehingga ia pun langsung memutuskan untuk mencari gerai makan lainnya. Kemudian ia menemukan warung nasi uduk bernama Nasi Uduk Aceh 77 yang rupanya menjual lauk berbahan dasar daging babi. Lokasinya
ada di kawasan Muara Karang, Jakarta Utara. Awalnya ia tak merasa curiga sebab dengan label nama Aceh, ia yakin bahwa makanannya halal. Kecurigaan mulai muncul ketika ia melihat penampilan dendeng yang ditawarkan. Tapi pas ngeliat dendengnya punya warna yang unik dan beda dengan dendeng yang biasa kita lihat di Aceh, kita tanya awalnya nggak dijawab, malah pelanggan di situ yang jawab lanjutnya. Ternyata benar saja, dendeng yang dijual di sana merupakan non halal karena berbahan dasar babi. Selain dendeng babi juga ada sate babi. Mengetahui itu, ia dan keluarganya langsung mengurungkan niat untuk makan di sana. Langsung mengurungkan niat untuk makan di sana. Seandainya dia dan keluarganya sempat cicipi dendeng babi itu, sate babi itu, saya yakin malam itu orang gak bisa tidur Bapak Ibu. Kenapa Bang Pendi? Enak sekali daging babi itu. Nikmat Bapak Ibu. Benar-benar nikmat. Saking nikmatnya, saudara kita, tetangga kita, ketika dia ingin makan daging babi, dia endap-endap. Dia sembunyi-sembunyi. Dia melawan hukum yang sudah ditetapkan oleh alim ulama. Dia melawan hukum dan menantang hukum apa yang sudah ditentukan oleh para alim ulama, yaitu haram. Agama Islam melarang dan mengharamkan daging babi untuk dikonsumsi. Oleh sebagian saudara kita umat Islam, mereka sembunyi-sembunyi, mereka makan daging yang paling nikmat di dunia itu Bapak Ibu. Dia melawan hukum Tuhan, dia melawan hukum agama, dia melawan apa yang diharamkan oleh alim ulama dan kiai maupun ustadz. Yang lucunya saudaraku, kalau kita melihat sebuah ayat Al-Quran, ya, di situ ditulis daging babi itu haram dikonsumsi, haram dimakan. Tetapi apabila di saat seseorang lapar yang sangat amat, tidak ada makanan lain, tidak ada makanan yang mereka anggap halal, yang ada hanya daging babi. Nah, tiba-tiba yang dulunya haram, daging babi itu menjadi halal ketika tidak ada makanan lain. Hukum macam apa? Silahkan Bapak Ibu simpulkan sendiri. Yang pertama, haram. Ya, yang kedua, boleh dimakan, diizinkan makan apabila tidak ada makanan lain. Nah, silakan simpulkan sendiri hukum macam apa itu. Bagaimana hukum itu? Nah, silakan saudaraku para pencinta channel Injil Habagat menyimpulkan sendiri. Kembali lagi, seandainya pemuda tadi beserta keluarganya sempat cicip daging babi, dendeng babi, ataupun sate babi, malam tidak bisa tidur. Besok pagi dia endap-endap akan datang lagi ke warung uduk nasi Aceh 77 itu Bapak Ibu. Nikmatnya minta ampun. Tapi apa boleh buat? Sebagian orang di bangsa dan negara kita kurang piknik. Ketika dianggap ini khas suatu daerah, lalu dipakai oleh orang lain ketika dimasak dengan cara menurut mereka itu tidak halal alias haram, itu terjadi masalah besar dan bisa dibawa ke ranah hukum. Jadi saudaraku, di bangsa dan negara kita ini kurang piknik, padahal banyak sekali orang kaya, tetapi kurang piknik. Nah, bahkan ada kepala daerah yang menyoroti daging babi itu Bapak Ibu. Menyoroti daging babi yang sudah dimasak rendang Padang. Disoroti dan jadi bahan perbincangan mereka. Bagaimana ini? Ya, kalau masyarakat awam yang menyoroti itu wajar-wajar saja Bapak Ibu. Mungkin mereka kurang pingin. Tapi bila kepala daerah yang menyoroti, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi ya? Kita tinggalkan B2 rendang. Saya lanjut membaca di Detik Food Bapak Ibu. Memang tak ada yang salah dengan dendeng babi kecuali hukum makan bagi umat muslim. Namun menurutnya ia sebagai muslim memiliki hak
dan dilindungi. Bela diri juga dia Bapak Ibu ya. Memiliki hak dan bela diri. Memangnya orang lain tidak memiliki hak untuk menjual? Ya. Apakah orang lain tidak memiliki hak untuk menjual? Ketika Anda anggap haram, apakah kami tidak boleh makan sama sekali? Apakah kami tidak boleh jual sama sekali? Bahkan di situ sudah dibuat non halal. Ini haram. Namanya juga dendeng babi, namanya juga sate babi. Ya jangan ke situ, jangan makan. Sudah tahu tapi tetap saja ke situ. Memang kepingin coba. Kepingin coba dia. Lebih lanjut, ia juga menyebutkan bahwa Aceh memiliki undang-undang tersendiri terkait kekhususan syariat Islam. Dengan itu semua orang tahu bahwa semua masakan Aceh adalah halal. Emangnya daging babi itu haram? Apa sih haram? Itu dimasak ya dengan mendidih. Tidak ada lagi cacing pita di situ. Tidak haram lagi. Secara higienis. Yang haram itu apa? Sumpah serapah yang keluar dari mulut seseorang. Itu yang haram. Kata-kata yang sering diucapkan, kafir kau, anjing kau, babi kau, nama-nama binatang semua disebutkan, itu yang haram. Itu yang harus dibenahi. Jaga pikiran, jaga hati supaya tidak keluar sumpah serapah. Jaga iman supaya tidak tergoda dengan iman orang lain. Jaga baik-baik. Jangan ketika orang beribadah juga kalian ganggu. Orang beribadah juga kalian rese. Orang beribadah juga kalian tidak senang. Padahal kami tidak mengajak kalian beribadah. Begitu juga babi yang kami masak. Kami tidak pernah mengajak kalian untuk makan. Kami tahu. Kami sadar diri bahwa ini makanan yang kalian haramkan sangat nikmat bila dimakan. Dan kami sadar kami tidak akan menawarkan kepada kalian. Tetapi orang muslim yang sudah tahu bagaimana nikmat dan lezatnya daging babi, mereka akan makan tidak takut. Banyak itu beredar di media sosial bagaimana ibu-ibu berjilbab makan daging babi dengan lahapnya. Ya, mereka makan. Kenapa? Tahu nikmatnya daging babi. Dimasak dengan apapun, bagaimanapun cara masak, tetap enak. Kalian ini, seolah-olah kalian paling pinter ya. Seolah-olah kalian ya paling suci lah. Padahal sumpah serapah keluar dari mulut bibir lidah kalian semua. Setiap hari sumpah serapah keluar dari mulut bibir lidah kalian. Tetapi kalian menjaga hal-hal yang lahiriah. Coba jaga hal-hal yang batiniah. Jaga hati, jaga pikiran, jaga perasaan. Ini kalian menuntut supaya kami menjaga kalian. Tapi kalian tidak pernah mau menyadari apa yang selama ini kalian lakukan. Kurang piknik namanya ini ya, kurang piknik. Jadi yang saya kritisi adalah brand Aceh yang muncul di produk tersebut. Tapi menjual makanan non halal, saya pikir kurang arif jika masakan Aceh atau brand nama Aceh disandingkan dengan makanan non halal, tuturnya. Ia mengatakan bahwa ia sama sekali tidak mempermasalahkan usaha makanan non halal, melainkan penggunaan nama Aceh pada brand makanan yang identik dengan keislaman dan kehalalannya. Sekarang banyak sekali orang Aceh yang sudah murtad. Ya, banyak sekali. Kalau Anda bertanya, mana orang Aceh yang sudah murtad? Kami tidak bisa promosikan, kami tidak bisa tampilkan. Apalagi saya tidak bisa tampilkan. Kalau saya tampilkan, bisa heboh kalian nantinya. Ya, saya aja setiap hari kalian kafirkan, anjing babi kalian katakan untuk saya. Nah, bahkan kalian halalkan darah saya. Bahkan ada yang komentar, ini darah si Pendi ini halal. Kafir dia, wajib dibunuh. Sudah banyak dia menyesatkan orang. Bukan menyesatkan orang, Injil yang saya sampaikan. Karena dalam Injil itu ada keselamatan. Agar orang percaya kepada Injil, supaya orang yang percaya kepada Injil itu selamat. Karena dalam diri orang yang beriman kepada Injil itu ada rasa santun dan kasih sayang. Lihat saja bagaimana kalian mengolok-olok kami. Kami diam saja, kami berdoa supaya kalian dilembutkan hati oleh Tuhan. Supaya kalian dijamah oleh Tuhan, supaya kalian diampuni oleh Tuhan. Ini yang harus kalian jaga. Jaga tutur kata, jangan melukai orang lain. Katanya agama kalian rahmatan lil alamin. Tapi hal-hal seperti ini kalian permasalahkan. Apabila kami menjual khusus untuk kalian dan memaksa kalian, itu boleh kalian permasalahkan. Ini ya, saya jual daging babi, sate babi, dendeng babi, rendang babi, segala macam yang berkaitan dengan babi saya jual. Dan saya paksakan supaya kalian makan, supaya kalian beli. Ini baru boleh kalian bawa karena hukum. Tetapi
Tetapi kami tidak menjual buat kalian. Kami menjual kepada orang yang mau makan. Kenapa kalian jadi egonya minta ampun? Kenapa kalian jadi marah, reseh, sampai bawa kerana hukum? Berpikir dong secara akal yang sehat, berpikir secara kritis, ya. Berpikir dengan hati yang lapang. Nah, makanya harus beriman kepada Injil supaya tidak terkotak-kotak. Ya, tidak seperti katak di bawah tempurung. Begitu tempurungnya dibuka, waduh, dunia ini besar rupanya. Kemana-mana kita lihat besar. Banyak orang yang kita jumpai, banyak makanan, banyak ras, banyak suku, banyak agama. Oh, ternyata di bangsa dan negara ini bukan saja agama Islam, banyak agama-agama yang lain. Nah, ini maka ayo, ya, tolak tempurung itu supaya tidak tidak terkurung di situ, ya, tidak terkurung. Wah, merusak. Unggahannya pun ramai dikomentari netizen. Saya pikir kurang bisa diterima masyarakat Aceh khususnya, tutupnya. Unggahannya pun ramai dikomentari netizen. Tak sedikit netizen yang setuju dengan pendapat dari Muhammad Raji Firdana. Wah, merusak nama pedagang nasi gurih Aceh nih, tulis netizen. Benarankah ada nasi gurih yang tidak halal? Tulis netizen lainnya. Detik Food telah menghubungi nasi uduk Aceh 77. Tetapi belum ada respon. Menurut ulasan dari beberapa food vlogger, nasi uduk Aceh-Aceh ini memang menawarkan lauk halal dan non halal. Sementara nasi gurih atau disebut bu gurih merupakan nasi uduk Aceh yang diberi aneka topping antara lain ikan dan rendang daging. Nah, saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kalau saudara melihat nasi uduk Aceh 77 ini sudah berdiri belasan tahun. Lama sekali dia buka gerai nasi uduk Aceh 77. Baru hari-hari ini dipersoalkan, dipermasalahkan oleh orang-orang yang takut, mungkin merasa tersaingi atau merasa apa. Atau dia merasa ahli agama, orang ahli surga kah? Dia yang pegang kunci surga segala macam. Kalau makan makanan itu masuk neraka kah? Atau bagaimana? Kita tidak tahu, saudara. Nah, makanya kita berdoa buat bangsa dan negara kita agar roh kadrun itu tidak melekat pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Agar roh kadrun itu pergi dan minggat dari bangsa dan negara kita. Nah, maka kita selaku anak-anak Tuhan, Bapak Ibu, kita harus memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan dengan lemah lembut, dengan rendah hati, dan kita lawan orang-orang yang radikal dengan kebenaran. Orang-orang yang ingin mengacau balaukan bangsa dan negara kita, kita lawan. NKRI harga mati. Salam toleransi. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh bishim Adonai Yesus hamasyah wa ruah kudus. Memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadi.